कान के पर्दे फाड़ दूंगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Mister 2017 merupakan film bergenre drama romantis asal Telugu India. Film ini menampilkan Varun Tej, Lavanya Tripathi, dan Heba Patel sebagai aktor utamanya. Film ini berkisah tentang Jai, anak pengusaha kaya raya di India yang diperebutkan oleh dua wanita cantik dari keluarga terpandang. Dalam misi mencari cinta sejatinya, Jai rela melepas statusnya sebagai anak orang kaya dan memilih hidup sederhana tanpa fasilitas mewah. Lantas seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, sekelompok mafia tengah memantau lokasi di mana proyek ilegalnya akan dioperasikan. Rahul adalah otak di balik semua proyek ini. Seorang warga di sini mengatakan jika hal itu adalah mustahil, sebab ia harus berhadapan terlebih dulu dengan Naidu, seorang penguasa di desa ini yang memiliki kekuatan super dan disegani oleh semua warga. Rahul selanjutnya mendatangi Gundappa, musuh bebuyutan Naidu. Tepat di sana, ia sedang melatih anak buahnya untuk melawan Naidu. Rahul menawarkan diri beradu kekuatan dengan orang terkuat di barisannya. Tak cukup sampai di situ, Rahul ingin menjadi partner dengannya untuk meruntuhkan kekuasaan Naidu di desa ini, agar mereka dapat bagi hasil. Tetapi bagi Gundappa, untuk menyingkirkan Naidu tidak cukup dengan bertanding melawannya, hingga mereka pun mengatur siasat selanjutnya. Sementara itu, Naidu bersama orang-orangnya sibuk membahas pertandingan bergengsi di desanya. Tiba-tiba, ia teringat dengan cucunya yang selama belasan tahun tak pernah lagi bertemu dengannya. Cucunya itu dibawa oleh orang tuanya merantau ke luar negeri. Dengan berbagai macam drama, ia menginginkan agar Rao mengirimkan putranya ke India. Dan inilah Jai. Hari itu ia sedang berada di bandara menjemput tamu ayahnya. Sesaat kemudian, seorang wanita berjalan ke arahnya. By the way, I'm Jay. I'm Mira. Sialnya, wanita yang bernama Mira ini telah dicopet saat di bandara. Ia kehilangan tas beserta handphonenya. Scene berikutnya, ayahnya terkejut dengan kedatangan mereka. Mira bukanlah wanita yang dimaksud oleh ayahnya, sebab pria sepupunya itu telah lebih dulu berada di rumahnya. Jai merasa bersalah karena telah dibutakan oleh pandangan pertama. Beruntung ayahnya berbaik hati menerima Mira tinggal di rumah ini. Mendengar hal tersebut, Jai menjadi salah tingkah. Selama beberapa hari, ia dan Mira menghabiskan waktu bersama. Di saat itu pula, Jai mulai jatuh cinta kepadanya. Esoknya, Jai mendapat surprise dari sang ayah. Rao membelikannya mobil mewah berkat kerja keras Jai selama ini. Asisten Jai berkata, jika Jai harus memilih seseorang di rumah ini yang akan menemaninya mencoba mobil baru itu. Ibunya telah mendengar rencana mereka. Jika Jai ingin Miralah yang pertama kali duduk di atas mobil tersebut. Sialnya, ibunya menggagalkan rencana Jai dan mengganti Mira dengan namanya sendiri. Dari tatapan Jai, ibunya telah melihat bahwa Jai benar-benar sedang jatuh cinta. Dan perlakuan manis Jai kepada ibunya itu mengundang simpati Mira. Namun setelah itu, apa yang terjadi kepada Rao? Tiba-tiba ia kembali dari kantornya dengan wajah terluka. Ia kemudian mencari tahu semuanya. Ibunya lalu menceritakan jika ayahnya dihadang segerombolan preman. Hingga kalung berharga miliknya juga diambil preman tersebut. Seketika Jai geram, dan tak butuh waktu lama, Jai telah meringkus keberadaan para preman ini. Tak tanggung-tanggung, Jai menghabisi mereka. Beruntung, kalung tersebut masih terselamatkan, walau Mira sempat menjadi sasaran hilaf dari Jai. Jai merasa bersalah kepadanya, walau begitu dapat dipahami sebab kalung tersebut adalah satu-satunya peninggalan almarhum ibu Jai kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Mira sontak terkejut, di mana yang di hadapannya itu adalah ibu tiri Jai. Ia pun menceritakan semua kepada Mira, jika Jai kehilangan ibu kandungnya sejak berumur 12 tahun. Meski begitu, Jai telah memperlakukan dirinya seperti ibunya sendiri. I'm sorry, Mira.
I'm really very... Scene selanjutnya, Mira bertemu dengan Jay. Di sini ia menceritakan alasannya mengunjungi Spanyol adalah untuk berziarah ke makam sahabatnya. Hingga esok harinya, Jay pun mengantar Mira ke makam sahabat Mira itu. Di depan nisan sahabatnya, Mira mengungkapkan banyak hal, terlebih soal pria yang membuat dirinya telah jatuh cinta. Diam-diam, Jay mendengar perkataannya. Jay menjadi kegeeran, sebab ciri-ciri pria yang Mira sebutkan adalah seperti dirinya. Bodohnya, Jay seketika mengabarkan berita tersebut kepada ibunya, jika Mira juga menyukai dirinya. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Pria yang dimaksud Mira bukanlah Jay, melainkan kekasihnya yang bernama Sidat. Mira hanya menganggapnya sebagai teman semata, tidak lebih dari itu. You're my best friend. Setiba di rumah, mereka telah membuat kejutan kepada Jay karena semua orang mengira jika hari itu Jay dan Mira telah resmi berpacaran. Kesalahpahaman ini segera dialihkan oleh Jay, sebab hari itu Mira juga akan kembali ke India. Melihat seluruh kebahagiaan keluarga ini, Jay hanya bisa menyesali kesalahpahaman yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana dalam waktu dekat Mira akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya itu. Padahal ibunya sudah cocok dengan kepribadian Mira. Tetapi hubungan memang tidak bisa dipaksakan. Dan tibalah hari perpisahan mereka. Semua penuh haru, terlebih Jay yang tidak merelakan kepergian wanita yang dia cintai itu. Hari-harinya hanya diselimuti dengan kenangan bersama Mira. Jay menjadi galau setelah beberapa hari tak ada kabar darinya. Tiba-tiba Mira menghubunginya dengan membawa kabar duka jika lamaran Mira ditolak oleh Sidat. Dua keluarga ini pun bersih tegang. Pada akhirnya Mira sangat terluka dan frustasi. Tak menyangka jika cintanya bertepuk sebelah tangan. Kabar Mira menarik simpati Jay sebagai pria yang mencintainya. Jay pun memutuskan untuk berangkat ke India. Ia mendapat dukungan dari ayah dan ibunya agar Jay juga dapat menemui kakeknya di sana. Singkat cerita, Jay bersama Raja sudah tiba di India. Mereka langsung menemui Sidat yang akan menikah dengan wanita lain. Tak ingin memancing keributan, Sidat menolak pembahasan soal Mira. Diam-diam merencanakan pertemuannya dengan Jay. Semua penolakan Sidat adalah kondisi terpaksa, sebab Mutapa, kakak Mira, tidak merestui hubungan mereka. Bahkan ia telah mengancam keluarga Sidat. Meski Sidat sangat mencintai Mira, tetapi semua ini ia lakukan demi melindungi keluarganya. Jay sontak terkejut, di mana hal itu tidak diketahui Mira. Scene selanjutnya, Sidat dan keluarganya dibawa ke tempat aman. Sementara Jay akan pergi menemui Mira. Sialnya, di tengah perjalanan itu Jay mengalami kecelakaan yang membuat mobil ditumpanginya rusak parah. Beruntung nyawanya terselamatkan. Mereka memutuskan untuk menggunakan bus karena jauhnya perjalanan yang mereka tempuh. Tiba-tiba seorang wanita mengejar bus tersebut. Melihat itu, Jay segera menolong wanita ini. Ia bernama Chandra Mukti. Aksinya yang jenaka membuat heboh semua penumpang setelah tak sengaja meminum minuman keras. Hingga itu jugalah yang membuat Chandra Mukti dalam bahaya. Beruntung, Jay tepat waktu menyelamatkan dirinya. Scene berikutnya, mereka telah tiba di sebuah terminal bus. Chandra Mukti masih saja tidak membuka identitasnya. Sementara Raja telah menyewa sebuah mobil untuk mereka gunakan menjemput Mira. Tak selang beberapa menit, Chandra Mukti mengejar Jay. Melihat itu, Jay kemudian kembali untuk membawanya pergi. Berlanjut, Jay telah sampai di kediaman Mira. Mengetahui kedatangannya, Mira langsung keluar dari rumahnya. Jay membongkar seluruh kebusukan saudaranya itu. Mira tidak menyangka, tiba-tiba Mutapa keluar dari rumahnya untuk menemui mereka. Namun Mira meronta-ronta ingin kabur dari rumahnya. Mutapa telah menjodohkan Mira dengan anak pengusaha kaya raya. Let's go. Jay kemudian berhasil membawanya kabur, walau resikonya besar sebab ia akan mempertaruhkan nyawanya di tangan Mutapa. Dalam keadaan mencekam, Chandra Mukti yang tak tahu apa-apa terus saja menginterogasi Mira. Keadaan ini mencekam. Mutapa bersama puluhan anak buahnya mengejar mereka. Sialnya, Mutapa berhasil mencelakakan mobil yang mereka tumpangi itu, walau pada akhirnya Jay berhasil menyelamatkan mereka. Di sini, Mutapa kembali geram kepada ulahnya. Di sini ia menyuruh asistennya untuk menghabisi Jay. Jay telah mengatur pertemuan Mira dengan Sidat. Namun tiba-tiba segerombolan preman bersenjata tajam menyerbu mereka. Di saat Jay kehilangan kendali, preman ini kemudian menyeret si Chandra Mukti. Tidak berhenti di situ, Jay berusaha menyelamatkan Chandra Mukti.
Mereka adalah preman kerajaan ayah Chandramukti karena Chandramukti adalah putri yang kabur dari kerajaannya oleh karena perjodohan dirinya dengan lelaki yang tak ia cintai. Dalam kondisi yang genting, Siddhar mendapat info jika ayahnya terkena stroke. Untuk itu, ia tidak ingin mengambil resiko mempertahankan Mira. Sementara Rajas menyarankan untuk mencari tempat yang aman agar Jai menetap di rumah kakeknya. Entah mengapa Jai menolak ajakan tersebut. Tetapi di sisi lain, anak buah ayah Chandramukti ini telah sampai di kompleks kerajaan. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada penasehat kerajaan. Ayah Chandramukti bernama Raja Radhavara. Dari kejadian itu, ia menduga jika Chandramukti telah jatuh cinta pada seorang pria yang dimaksudnya adalah Jai. Ketika sang raja geram, ia memanggil pengawalnya dan mengerahkan 100 pasukan untuk menghabisi Jai. Di waktu yang sama, Jai berada di sebuah pondok perkampungan untuk beristirahat. Sialnya, anak buah Matappa telah menemukan mereka. Begitu juga pasukan Chandramukti. Awalnya mereka berasumsi jika Jai berlindung di balik gerombolan itu. Begitupun sebaliknya. Sehingga pertarungan berlangsung antar kedua kubu tersebut. Melihat kehebohan ini, Jai segera kabur dan menyelamatkan diri. Barulah mereka sadar jika orang yang dia tuju ternyata sama, yaitu untuk mengambil Mira dan Chandramukti. Jai tidak dapat pergi sejauh itu karena mereka telah mengepungnya. Mereka kemudian dibawa ke hadapan Raja Radhavara. Chandramukti berusaha membujuk ayahnya agar tidak melakukan apapun terhadap kawan-kawannya itu. Namun, Raja Radhavara tetap berpegang teguh pada keadilannya. Pidatonya dengan bahasa Telugu asli sangat sulit dipahami oleh Jai, sehingga Jai difitnah telah membawa kabur Chandramukti. Ia juga tidak mengetahuinya. Chandramukti kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di hadapan ibunya, dia hanya bisa menceritakan kebaikan Jai kepada dirinya. Tetapi ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan Raja Radhavara itu sudah bulat. Di saat yang sama, Mira telah ditarik paksa oleh anak buah Mutapa. Tetapi ini cukup berat. Mira meninggalkan Jai dalam kondisi yang mencengangkan. Keesokan harinya, tibalah saat Jai diarak-arak menuju lokasi eksekusi itu. Sesuai dengan tradisi mereka, jika Radhavara berhasil mencabut pedang yang tertanam itu, maka hukuman mati akan diberikan kepada Jai. Dan jika tidak, maka itu akan dibatalkan. Raja Radhavara kemudian berjalan menuju pedang pusaka ini. Lalu ia berusaha sekuat tenaga mencabutnya, dan berhasil. Sebentar lagi, akan tamat riwayat Jai dan kawan-kawannya ini. Jai diseret ke pemasungan, detik-detik semakin menggetarkan ketika Radhavara mengangkat pedang tersebut. Tapi entah mengapa ia menghentikan aksinya setelah melihat tanda lahir di bokong Jai. Radhavara seketika menyesali perbuatannya, sebab tanda lahir itu diyakininya sebagai jodoh putrinya, yaitu Chandramukti. Hingga hari itu juga ia mengumumkan jika Jai adalah calon menantunya. Jai sendiri tidak tahu soal tanda lahir tersebut. Chandramukti akhirnya bisa bernapas lega jika Jai selamat dari pertarungan nyawa ini. Raja Radhavara akan mempercepat prosesi lamaran mereka, di mana selanjutnya Chandramukti pun menceritakan apa yang menjadi kebingungan Jai. Semasa kecil Chandramukti, seorang peramal datang menemui ayahnya. Pria ini berkata, jika kelak Chandramukti akan menemui bahaya yang berisiko pada kerajaan ini. Untuk menghindari bala tersebut, jalan satu-satunya bagi peramal ini, Chandramukti tidak boleh keluar rumah sampai usianya memasuki 20 tahun. Itulah mengapa selama ini Chandramukti menjadi burung dalam sangkar. Namun menurutnya ini demi menjaga dinasti kerajaan milik ayahnya. Raja Radhavara tidak mengikuti arahannya, maka kerajaannya akan runtuh. Saat itu, ayahnya sangat berat menerima hukuman takdir untuk putrinya. Ia kemudian meminta lagi opsi lain dari peramal tersebut. Opsi kedua inilah yang dimaksud peramal ini. Ketika Raja Radhavara mampu menemukan seorang pria dengan tai lalat rudaksa di tubuhnya, maka sial pada masa depan Chandramukti akan hilang. Itulah yang diyakini ayah Chandramukti sampai hari ini. Selama 12 tahun, mereka tidak menemukan pemilik tai lalat rudaksa. Hingga Raja Radhavara pun menjodohkannya dengan Rahul yang merupakan anak penasehat kerajaan. Meski awalnya Chandramukti dengan senang hati menerimanya, namun belakangan terbongkar kebusukan Rahul yang merupakan seorang mafia. Dan itulah yang membuat Chandramukti sadar untuk menolak pertunangannya. Hingga belakangan ia pun memutuskan kabur dari istana ini. Mendengar seluruh cerita itu, Jai juga heran sejak kapan tai lalat rudaksa menempel di tubuhnya. Rupanya semua itu adalah rencana Bokaraya, sepupu Chandramukti. Ia sengaja membuat tato itu di bokong Jai di saat ia tertidur lelap. Esoknya, tibalah saat pertunangan mereka.
Jai tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Ia cukup melihat Chandramukti tersenyum bahagia. Scene berlanjut. Penasehat kerajaan terlihat sedang melakukan sebuah ritual mengenang kematian anaknya. Ia pun dibawa ke masa ketika itu. Raja Radhavara telah menghukum mati putranya setelah dikabarkan jika ia telah memperkeos seorang gadis desa yang tak berdaya. Hingga penasehat ini sendirilah yang turun tangan kepala putranya. Dari sanalah semua penderitaan dan kepalsuan yang mengiringi kehidupan Chandramukti sebagai imbas dari rasa sakit hatinya. Penasehat kerajaan ini diam-diam telah mengkhianati kerajaan Raja Radhavara. Dialah yang telah membawa peramal ini untuk masuk ke dalam urusan kerajaan. Bahkan, ia telah merahasiakan Rahul sebagai anak kandungnya sebab ia sengaja mengatur pertunangannya dengan Chandramukti. Selama bertahun-tahun, usahanya malah menemui kegagalan karena kehadiran Jai. Melihat kesedihan di wajah ayahnya, Rahul berjanji akan merebut kembali Chandramukti sebagai istrinya demi membalas dendam ayahnya. Beralih ke Mira, ia begitu galau, nampak merindukan Jai. Tiba-tiba berita jika Jai masih hidup sontak mengejutkan Mira. Tetapi kakaknya itu masih belum bisa memaafkan pria yang kini disukai Mira. Geram ucapan Matappa membuat istrinya itu tidak sadarkan diri alias jatuh pingsan. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampai di sana, Mira pun terkejut oleh kepura-puraan iparnya itu, di mana ia menyiasati semuanya agar Mira dapat melarikan diri bersama Jai. क्या हुआ मीरा? अब तक डॉक्टर नहीं आए? Pesan dari Mira membuat Jai harus keluar dari kerajaan Radhavara, dan beberapa alasan Chandramukti akhirnya mereka pun bisa lolos. Walau penasehat kerajaan yang murka ini terus saja mengintai mereka. Sesuai apa yang diperintahkan, anak buahnya itu mengikuti perjalanan Jai dan Chandramukti. Scene selanjutnya, Jai telah berada di rumah sakit tersebut, walau Matappa dan anak buahnya selalu mengawasi kedatangan Jai. Ketika Jai dan Mira keluar dari ruangan itu, anak buah Matappa memergoki mereka, hingga berlarian mengejarnya. Aksi ini membuat Rajas cemas akan keselamatan mereka, hingga yang terlintas di pikiran Rajas kala itu hanya pergi ke rumah kakek Jai, Tuan Naidu. Naidu seketika terkejut akan kedatangan Jai yang tak ia sangka-sangka. Begitu juga Jai, di luar pikirannya akan rencana Rajas ini. Namun alasan nyawa, paling tidak tempat ini adalah tempat ternyaman bagi mereka. Perasaan haru di hati Naidu tidak terbendung lagi, sebab cucu kesayangannya tumbuh dewasa dan tampan. Tetapi seketika Jai bersikap arogan kepadanya, karena Jai menyalahkan Naidu atas kematian ibunya. Melihat aksi Jai yang tak senonoh kepada kakeknya itu, membuat asisten Naidu ini geram dan angkat bicara. Kesalahpahaman yang dibawa Jai selama ini tidaklah sebagaimana faktanya, karena yang bersama ibunya dalam kecelakaan maut itu bukanlah Naidu, melainkan ayahnya sendiri. Dan semua itu Naidu lakukan agar Jai tidak membenci ayahnya karena kematian ibu yang dicintainya. Chandramukti mengambil kesempatan di hadapan kakeknya jika Jai telah bertunangan dengannya. Wajah Mira sontak terkejut seperti telah kehilangan harapan mendapatkan Jai. Namun Mira yakin jika ia melakukan semua itu hanya karena kondisi terpaksa. Mira merasa sangat bersalah kepadanya. Malamnya sang kakek memergoki Jai memandangi foto Mira. Di hadapan kakeknya ini, Jai mengakui jika Mira adalah cinta pertamanya. Diam-diam, Mira menguping pembicaraan mereka. Dari sinilah Mira menyimpulkan perkataan Jai, hingga ia berani untuk menghubungi Matappa jika ia ingin menikah dengan Jai apapun resikonya. Sementara Mira juga telah mengakhiri hubungannya dengan Sidar. Walau begitu berat melepas wanita yang ia cintai, tapi Sidar tak bisa berbuat apa-apa sebab itu adalah pilihan Mira. Di tengah kemeriahan itu, mata-mata Rahul telah mengetahui keberadaan Chandramukti. Mereka tak tahu jika Jai adalah cucu Naidu. Di pihak mereka ini, kekuatan mafia akan lebih parah dari sebelumnya. Rahul akan menghalalkan segala macam cara untuk membabak habis Jai dan kakeknya. Malamnya, persituruan antara Mira dan Chandramukti berlangsung. Chandramukti yang begitu percaya diri jika sebentar lagi ia akan menjadi menantu di rumah ini, seketika runtuh karena pengakuan Mira jika dirinya adalah cinta pertama Jai. Ucapan Mira membuat ia cemburu dan diam-diam Chandramukti membohongi perasaannya sendiri untuk merestui Mira dengan Jai. Keesokan harinya, seorang pendeta memanggil Naidu ke sebuah kuil atas perintah Rahul, dan saat itu pula Naidu telah masuk dalam perangkap mereka. Chandramukti bersikeras ingin ikut bersamanya. Tidak ada pilihan lain untuk menghindari rasa cemburunya kepada Mira. Penasehat kerajaan ini telah bersiaga untuk mencelakai mereka, dan tak cukup waktu lama, kendaraan yang ditumpangi Naidu dan Chandramukti pun berhasil mereka robohkan.
Sementara perlombaan bergengsi di desa ini sudah dimulai. Terlihat di sana Rahul telah meraung seperti singa yang kelaparan. Kedatangan Jai semakin memanaskan jiwanya. Walau ketika itu Jai hanya berpikir keberadaan kakeknya dan Chandramukti. Semua orang telah menunggunya, sementara mereka belum juga tiba di tempat ini. Jika Naidu tidak datang, maka kemenangan jatuh kepada Rahul, dan pria ini akan menjadi penguasa desa tersebut. Siapa menduga, Jai memasang dirinya dalam pertandingan tersebut untuk menggantikan Naidu. Walau semua orang telah memperingatkan bahaya akan menanti dirinya, Jai tidak peduli akan hal itu. Di dalam arena pertandingan, Rahul dan Jai saling adu kekuatan. Rahul memanfaatkan momen ini jika nyawa kakeknya tak terselamatkan, karena itu adalah bagian dari rencana pembunuhan Naidu dalam perjalanan tersebut. Perkataan Rahul membuat Jai kehilangan konsentrasi dalam pertandingan dan membuat ia babak belur di tangan Rahul. Sialnya, rencana Rahul berakhir sia-sia. Setelah kedatangan Naidu membuat Jai bangkit kembali. Semua kenangan masa lalu Jai bersama kakeknya menjadi kekuatan untuk menghabisi Rahul. Scene selanjutnya, Mutapa tiba di rumah Naidu. Bukan lagi untuk mengincar Jai, melainkan untuk memberi restu kepadanya demi meminang adiknya, Mira. Sebab Mutapa telah menyadari perjuangan Jai untuk adiknya. Tetapi apa yang terjadi? Jai menolak lamaran itu sebab ia lebih memilih melanjutkan pernikahannya dengan Chandramukti. Walau cinta pertama Jai adalah dirinya. Jai baru menyadari perjuangan Chandramukti besar menyelamatkan kakeknya, juga kerajaan ayahnya. Sebab Chandramukti telah berhasil mengungkap siapakah musuh ayahnya yang sebenarnya, dan itu berada di lingkaran kerajaannya sendiri. Sementara karena kasus tersebut, Chandramukti berada dalam tahanan kepolisian. Raja Radhavara kini menyesal atas kebodohan dirinya mengorbankan sang anak dan telah termakan hasutan pengkhianat oleh orang terdekatnya sendiri. Melihat Mira dan Siddharth kembali bersatu, Chandramukti tidak menyangka jika Jai akan memilih dirinya untuk hidup bersama selamanya. Dan film pun berakhir. Pesan apa yang kalian peroleh dari film ini? Ramaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.